awalnya emang berat itu kan. Terlebih lagi banyak tantangan gitu kan di dalamnya. Kan organisasi itu kan pasti banyak aja gitu ya, ada aja gitu masalahnya, ada aja hambatannya, ada aja ujiannya kayak gitu kan. Tapi ketika kita udah take action, kita udah bismillah gitu, insya Allah Allah lancarkan kayak gitu. Yang penting berani buat mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya selaku panitia dalam acara Adroyut Alumni ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Fitria yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir mengisi acara pada siang kali ini. Perkenalkan, nama saya Zahra Nur Cahaya. Di sebelah saya ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rifda Khairunisa, dan Masya Allah ada kakak cantik kita, yaitu Kak Fitria. Ya, halo teman-teman. Assalamualaikum. Aku Fitri. Ya, langsung aja. Gimana kan nih Kak kabarnya? Kabarnya alhamdulillah baik, sehat. Kalian gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya, baik ya. Oh, perjalanan ke sini gimana Kak? Macet kah? Atau gimana? Alhamdulillah ya guys, karena ini kan hari Sabtu ya, weekend. Jadi nggak terlalu padat gitu. Untuk kesini nggak macet juga, alhamdulillah. Naik apa tuh, Kak? Naik motor. Oh, naik motor. Lumayan deket, Kak. Kurang lebih 20 menit sih kalau lancar, tapi kalau misalnya macet bisa sampai 40 menit. Kesibukannya apa nih, Kak? Iya. Untuk sekarang? Kesibukannya, jadi alhamdulillah ya aku saat ini diamanahkan untuk bekerja di salah satu bank syariah milik daerah gitu ya, Bank BJB Syariah. Nah, aku juga kuliah juga, alhamdulillah. Jadi aku masih kuliah lagi nih guys, sama kayak kalian ya. Aku alhamdulillah lanjut kuliah S2 itu di STISEBI juga, dan baru semester 1. Jadi aku masih baru ya. Iya, jadi aku masih maba nih. Jadi aku masih maba gitu ya. Alhamdulillah kuliah lagi, terus juga aku ada bisnis juga, dan hari-hari juga isi kajian, terus sama ikut organisasi juga ada. Kalau S2-nya ngambil apa, Kak, jurusan? Aku ambil keuangan syariah. Insya Allah. Lanjut dari PS. Sebenarnya ada PS juga, tapi aku lebih milih keuangan syariah karena apa ya, pengen lebih mendalami lagi gitu terkait keuangan syariah tuh gimana, lebih spesifiknya. Oke. Tadi kan kakak bilang kakak kerja ya. Boleh nih Kak ceritain gimana pengalaman setelah kakak lulus dari SEBI, susahnya nyari kerja atau pas waktu gimana dunia kerja? Oke, jadi setelah aku lulus dari SEBI gitu ya, aku kan lulus sebagai sarjana perbankan syariah. Lulus nih tahun 2021. Nah itu aku nggak langsung dapat kerja gitu. Jadi aku kurang lebih berapa lama ya? Kurang lebih 4 bulan. 4 bulan aku apply lamaran ke banyak instansi, banyak perusahaan, sampai akhirnya aku dapat kerja gitu. Setelah lulus SEBI, aku awalnya sempat kerja dulu tuh kayak di koperasi gitu. Tapi nggak bertahan lama, cuma ya kurang dari 1 bulan gitu ya. Sebelum akhirnya aku dapat kerja di Ruang Baik. Bagian apa tuh, Kak? Bagian desain grafis. Iya, bagian desain grafis. Jadi waktu itu cukup beda ya sama jurusan aku, kan perbankan syariah, tapi aku awal kerjanya jadi desain grafis di perusahaan, di lembaga sosial gitu, di lembaga sosial. Waktu itu lembaga filantropi namanya Ruang Baik gitu. Tapi aku nggak yang idealis, nggak mau gitu harus sesuai sama jurusan, enggak. Tapi waktu itu prinsip aku, segala peluang baik, segala peluang positif aku akan ambil gitu, walaupun memang itu berbeda ya dengan latar belakang pendidikan aku gitu. Tapi kan aku juga selain di perbankan syariah ada skill tambahan gitu kan. Nah itu pun skillnya aku dapat dari organisasi, yaitu KSISEK salah satunya kayak gitu. Nah jadi ya udah, aku kerja di Ruang Baik itu selama 1 tahun kurang lebih. Terus baru istirahat sebentar,
aku lanjut ke MES, Masyarakat Ekonomi Syariah. Di sana aku kurang lebih 1 bulan. Aku di sana bantu-bantu di project. Waktu itu ada project apa ya, Syariah Entrepreneurship Academy ya gitu, kayak lomba bisnis plan lah ya buat para mahasiswa. Nah, aku di sana gitu untuk bantu-bantu eventnya, sama di bagian desain grafis juga. Waktu itu aku ngurus sosmed juga. Nah, setelah 1 bulan di MES, terus alhamdulillah dapet di Bank BJB Syariah. Masya Allah. Sampai sekarang alhamdulillah. Itu perjalanannya sampai akhirnya dari lulus ya sampai kerja sampai sekarang. Tadi nih Kak yang dapat kerja yang desain itu, Kakak tuh kenapa milih maksudnya milih ke KSISEF ini? Jadi alasan bergabung di KSISEF itu apa, Kak? Alasan bergabung di KSISEF, sebenarnya kalau saya ditanya ya kenapa sih dulu pas aku kuliah gitu ya aku bergabung di KSISEF. Nah, pertama kalinya alasannya ya karena aku cinta sama ekonomi Islam. Masya Allah. Masya Allah. Jadi ini jawaban yang ini banget ya. Tapi beneran, karena dari SMK, FYI aku jurusannya perbankan syariah, SMK. Nah dulu pas SMK juga, aku alhamdulillah diamanahin ya sama sekolah buat jadi delegasi-delegasi di Olimpiade Ekonomi Syariah. Itu waktu SMK. Nah, selagi aku ikut lomba-lomba itu kan sering banget ya yang diadain UGM, yang diadain UNER, yang diadain sama UIN, UNJ, PNJ, pokoknya banyak gitu kan lomba-lombanya. Dan aku ikut, dan lomba-lomba itu diadain sama KSE dari tiap kampus ternyata, kayak gitu kan. Nah tapi dulu aku nggak tahu KSE gitu, pas lomba tuh aku taunya FOSE gitu kan, karena kan yang apa ya, yang ikonik banget kan di setiap kayak banner-banner backdrop gitu kan, itu logo FOSE. Nah jadi dulu tuh pas SMK aku taunya malah FOSE duluan gitu. Terus aku kayak pernah terbesit lah dalam hati, duh pengen deh, kayaknya seru deh masuk ke FOSE dulu pas SMK itu. Nah dari situ kan udah mulai kayak cinta nih ekonomi Islam, cinta sama ekonomi syariah kayak gitu. Terus juga qadarullah gitu ya, ini mungkin memang jalannya Allah juga ya. Ternyata dari lomba-lomba itu juga yang akhirnya mengantarkan aku untuk bisa masuk ke SEBI. Jadi dulu tuh SEBI sebenarnya nggak masuk dalam life plan aku. SEBI itu nggak masuk dalam life plan aku, jujur gitu kan ya. Nah dulu tuh aku pengen banget sebenarnya masuk UNER atau enggak UGM gitu kan, pengen. Sebenarnya pengennya banget UNER sih, aku pengen banget masuk UNER gitu, karena pernah lomba di sana juga kan, dan tahu gitu apa ya, mahasiswanya tuh keren-keren loh gitu, pas nge-create acara itu tuh keren loh gitu, makanya aku pengen banget masuk sana gitu. Terus qadarullah ya, pas daftar SNMPTN gak lolos, terus SBMPTN gak lolos juga, sampai aku daftar akhirnya pakai UMPN dulu tuh, yang jalur mandiri, aku daftar di PNJ gelombang 1 nggak lolos, padahal itu soal-soal tesnya aku kayak ngerasa pede, ini tuh soal-soal biasa gue lomba loh, harusnya gue bisa ngerjainnya. Tapi makanya ya Allah tuh bilang jangan sombong gitu ya. Nah itu pas pengumuman aku nggak lolos dan aku kayak sedih. Itu waktu itu kan aku lulus SMK kerja, alhamdulillah ada penghasilan, dan itu buat daftar kuliah itu gitu. Sampai akhirnya pas PNJ gelombang kedua aku pengen daftar lagi, terus ibu tuh kayak udah bilang udah nggak usah gitu, ngapain sih daftar lagi, kata ibu gitu kan. Iya, itu mending uang hasil magangnya ditabung aja gitu, dari kemarin abis terus buat daftar kuliah kan, kata ibu gitu. Terus ibu bilang, kan ibu udah bilang dari awal ambil aja SEBI gitu. Jadi aku emang udah dapat beasiswa dari SEBI pas aku kelas 11 SMK. Oh kakak ditawarin? Jadi waktu itu kan SEBI tuh punya event ya guys, namanya GES, Gebiar Ekonomi Syariah. Nah aku nggak tahu saat ini masih ada atau enggak acara itu gitu. Tapi dulu tuh memang ada acara namanya GES, Gebiar Ekonomi Syariah, dan itu yang nge-create itu ternyata gabungan BEM, ISEF, dan para hima ya gitu. Jadi semuanya tuh ikut gitu, LDK juga. Nah
itu banyak banget lomba-lomba buat SMK. Jadi tujuannya emang buat menarik para alumni-alumni dari sekolah menengah atas gitu ya untuk masuk ke SEBI gitu melalui lomba-lomba kayak gitu kan. Nah, terus pas lomba GES itu di SEBI waktu itu aku ikut, tapi aku masih kelas 11 SMK. Nah, terus pas MC-nya ngumumin kan, nanti nih yang juara 3 dapat beasiswa berapa, yang juara 2 dapat beasiswa berapa, dan juara 1 dapat beasiswa 100%, kata MC-nya, aku lupa namanya siapa. Nah, terus aku kayak ya ngomong lagi dalam hati gitu, ya Allah semoga bisa deh dapat beasiswa gitu 100%, karena waktu itu memang dari orang tua juga bisa support untuk pendidikan hanya sampai SMK, jadi aku harus survive untuk bisa kuliah sendiri kayak gitu, makanya aku berusaha dapat beasiswa gitu kan. Nah, ternyata aku terbesit gitu kan dalam hati semoga bisa dapat beasiswa. Dan qadarullah ternyata pas pengumuman di final gitu ya, tim aku itu menang juara 1 kayak gitu di acara GES. Waktu itu aku lupa ya GES berapa, pokoknya acara GES waktu itu. Terus alhamdulillah dapat beasiswa dari SEBI 100%. Nah, tapi aku waktu itu masih berat karena Bukan keinginan ya? iya, karena SEBI kan belum masuk dalam life plan aku. Dan aku beratnya karena ada hafalan 3 juz itu. Sementara basic aku yang bukan pesantren gitu. Jadi aku kayak aduh bisa nggak ya kayak gitu. Tapi ternyata ya udah tuh itu aku kesampingin dulu kan. Akhirnya aku kelas 12 terus lulus, terus yang tadi daftar-daftar itu ternyata gagal semuanya. Dan akhirnya ibu emang ridonya di SEBI. Jadi ya udah bismillahirrahmanirrahim. Ya udah daftar SEBI deh, akhirnya masuk SEBI. Ngalir aja gitu ya? Iya. Gitu, dan ternyata pas di SEBI juga ternyata ada KCI-SEF kayak gitu, dan ya udah gitu. Jadi awalnya dari cinta dulu sama ekonomi Islam sampai akhirnya ya udah aku mencari cara gitu. Jadi ketika aku tuh tipe orang yang ketika aku punya tujuan, aku akan nge-breakdown itu gitu. Ibaratnya kalau misalnya kita mau jalan ke suatu tempat gitu ya, kayak misalnya tadi aku dari rumah ke SEBI, aku udah tahu nih tujuannya apa. Nah, aku harus merencanakan gitu. Aku pakai kendaraan apa, aku berangkat dari rumah pukul berapa, dan lain sebagainya, aku bawa apa. Nah, gitu juga gitu dalam life plan aku. Jadi KCI-SEF ini atau organisasi ini emang udah ada di life plan aku kayak gitu. Jadi untuk aku bisa sampai ke mimpi aku, ya salah satunya aku harus melalui KCI-SEF kayak gitu. Makanya kenapa itu juga salah satu alasan kenapa aku masuk ke ISEF kayak gitu. Di KCI-SEF sendiri itu kan kakak ngambil ini ya, Kominfo. Iya. Nah, itu yang kakak rasain dan kakak dapetin dari Kominfo itu sendiri itu apa? Dari Kominfo ya, jujur aku dulu nggak pernah kepikiran bakal masuk Kominfo, dan jujur juga skill desain juga aku pas masuk kuliah aku baru belajar dari nol gitu. Pas organisasi aku baru belajar dari nol buat desain dan lain sebagainya. Jadi ketika aku masuk Kominfo, ya aku emang tipe orangnya yang suka konten, itu yang pertama, suka konten, suka ngedit kayak gitu. Tapi waktu itu aku belum punya skill sama sekali, kayak baru suka aja gitu. Ya udah waktu itu aku kayak pilih Kominfo sama The Pencil kalau nggak salah ya. Nah, tapi qadarullah alhamdulillahnya aku masuk ke Kominfo gitu. Dan setelah aku masuk KCI-SEF dan masuk Kominfo, ya udah gitu, aku terima itu gitu. Aku belajar, aku terima. Padahal kan maksudnya awalnya pengen The Pencil karena biar melanjutkan dari SMK kan, lomba-lomba, nge-create lomba dan lain sebagainya. Tapi ternyata Allah ngasih jalan lain, aku masuk Kominfo. Dan ternyata ketika di Kominfo, nggak sesempit yang aku bayangkan gitu. Aku kan pikir kayak nggak bisa lomba lagi dan lain sebagainya, tapi ternyata enggak gitu. Aku masih bisa lomba, ikut lomba gitu, jadi delegasi. Dan aku juga bisa belajar skill baru. Aku jadi kayak nambah skill baru lagi gitu. Jadi kayak alhamdulillah gitu kan. Gitu. Terus karena pengalaman baru ya di Kominfo gitu, ada nggak sih kayak rasa kakak kayak susah buat mulainya gitu? Di awal pokoknya untuk awal ya, untuk langkah awal itu selalu titik terberat ya kan. Pokoknya untuk memulai itu pasti selalu sulit ya, kayak selalu berat banget itu untuk memulai. Tapi ketika teman-teman percaya deh, ketika kita udah mulai
itu pasti untuk keterusannya gitu, untuk selanjutnya itu akan mudah, akan lancar. Sama. Nah, ketika itu ya udah aku kayak bismillah pasti bisa gitu. Ya udah aku mulai belajar skill desain, aku mulai install aplikasi desain di laptop yang awalnya itu bener-bener nggak ada sama sekali. Terus ya udah aku belajar otodidak, aku nanya-nanya sama cutting waktu itu yang emang dia udah lebih dulu gitu ya, udah lebih dulu belajar desain dibandingkan aku. Aku banyak-banyak diskusi, banyak-banyak belajar sharing gitu sama teman-teman aku juga yang emang sama gitu kayak aku. Dari kominfo BEM atau LDK itu saling sharing kayak gitu, saling belajar bareng kayak gitu. Terus sampai akhirnya ya udah bisa gitu, bisa desain dan jadi keterusan sampai sekarang gitu. Dan alhamdulillah juga dari KSI ISEF juga ya, maksudnya kalau misalnya dulu aku nggak di Kominfo dan nggak di KSI ISEF gitu ya, aku nggak akan bisa mulai bisnis aku yang sekarang gitu. Jadi dari apa ya, organisasi itu penting banget teman-teman, penting banget buat ngebentuk karakter, ngebentuk apa ya, ngebentuk sikap kita, attitude kita kayak gimana. Dan juga itu wadah yang sangat bagus buat upgrade skill, upgrade apa ya, grow up gitu, dan glow up kayak gitu. Jadi apa ya, itu penting banget buat nanti di dunia kerja. Bahkan sampai sekarang kalau bisa dibilang ya, bisnis aku yang sekarang punya bisnis kan namanya Mau Desain, dan itu ya ternyata impact dari yang dulu-dulu gitu. Salah satunya mungkin dari KSI ISEF. Kalau dulu aku nggak di Kominfo itu kayaknya nggak akan jadi nih Mau Desain sekarang nih, kayak gitu nggak sih gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, kan tadi Kakak ada bisnis nih. Iya. Dulu tuh Kakak mulai bisnis tuh mikirnya gimana sih awal mula banget? Awal mula bisnis, iya. Jadi dulu kan, kalau sekarang aku nggak tahu ya di Sebi apakah banyak yang bisa desain atau enggak. Tapi dulu tuh pas zamannya aku ya, jadi desain itu skill yang apa ya, jarang gitu. Jadi ketika ada nih kader gitu ya, yang dia tuh udah ketahuan nih punya skill desain, pasti dia nggak akan dipindah-pindah kemanapun, pasti akan di situ terus gitu. Nah itu yang aku rasain. Aku juga pernah di GPMS juga, itu juga aku desain juga. Terus di KSI ISEF 2 periode aku Kominfo gitu kan, dan di bagian desain juga. Dan alhamdulillah apa namanya, aku lanjut ke FOSEI juga. Aku lanjut ke FOSEI 2 periode juga, dan aku juga di bagian media dan data gitu. Lanjutin apa ya? Ya sejalur gitu ya, masih di bidang desain, konten dan lain sebagainya kayak gitu. Dan mulai bisnis, awalnya aku nggak pernah kepikiran ya untuk mulai bisnis, karena menurut aku bisnis itu kan bidang yang profesional. Dan aku kan maksudnya ini bisa desain ya emang karena benar-benar otodidak, belajar dari awal, dari terpaksa yang di organisasi sampai akhirnya terpaksa, terbiasa jadi bisa gitu kan. Tapi waktu itu karena ada saran dari ada tingkat sih waktu itu, dia anak Kominfo juga, terus katanya coba buka jasa desain karena desainnya bagus. Jadi sayang kalau misalnya nggak diberdayakan kayak gitu. Terus dari situ awalnya aku masih kayak ragu, pantas nggak sih desain aku tuh dihargain gitu kan ya, dihargain, dibeli kayak gitu. Tapi akhirnya ya udah tuh aku coba-coba bismillah gitu ya, semoga emang bisa gitu, semoga emang ini jalannya gitu. Akhirnya bismillah mulai open desain itu semester berapa ya, 6 deh kalau nggak salah, 6 atau 7 gitu, aku lupa. Aku mulai open desain. Aku juga mulai belajar. Tadinya kan aku cuman bikin desain kayak poster, banner, kayak gitu-gitu kan. Tapi aku mulai belajar bikin ilustrasi juga, ilustrasi yang kayak kartun gitu. Aku mulai belajar. Terus juga sekarang udah juga bisa bikin logo dan lain sebagainya, packaging kayak gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang gitu, sampai akhirnya aku bikin nama apa ya? Ya nama usaha aku sendiri, aku bikin logo usaha aku sendiri kayak gitu. Awalnya emang kayak maju mundur terus nih awalnya, kayak mulainya tuh emang berat ya untuk memulai segala sesuatu yang emang baik gitu ya, itu emang awalnya emang berat banget. Tapi ketika kita udah take action, kita udah bismillah gitu,
insya Allah Allah lancarkan kayak gitu. Yang penting berani buat mulai. Nih, kan kakak mulai bisnisnya di tadi semester 6 atau 7 ya? Itu bukannya lagi Iya, masa-masa sulit buat skripsi gitu Cara nyusunnya ngatur gitu. waktu gitu kan. Iya bener banget. Jadi justru apa ya, di semester akhir aku malah banyak banget kegiatan. Waktu itu tuh semester 6-7 itu kan aku kuliah juga di SEBI. Terus aku organisasi di KSI ISEF juga masih, kalau nggak salah ya semester 6 gitu. Nah terus aku masih di FOSEI juga. Aku masih di FOSEI, jadi aku kuliah bisnis iya, aku di ISEF, di FOSEI, sama aku ada juga beasiswa di BMM. Dan aku juga ikut di SSF juga. Waktu itu. Gitu. Jadi ya udah, awalnya sempat burn out karena saking banyaknya tanggung jawab, saking banyaknya amanah, dan aku waktu itu belum bisa untuk mengatur skala prioritas gitu. Jadi aku burn out sendiri gitu, aku stres sendiri sampai akhirnya nggak ada satupun yang aku kerjain. Itu dalam jangka waktu kurang lebih seminggu. Tapi itu aku evaluasi gitu. Nah setelah itu aku baru nemuin polanya, aku baru nemuin caranya, gimana cara ngatur waktunya. Jadi ngatur waktu itu penting gitu ya. Tapi yang paling penting juga tahu skala prioritas gitu. Jadi kita tahu nih jatah waktu kita dalam sehari itu berapa, kan 24 jam ya. Nah kita bagi juga gitu untuk kerjaan, untuk belajar, untuk self care juga itu penting, untuk keluarga. Nah itu harus dibagi-bagi juga, dan juga harus dibagi skala prioritasnya. Mana nih yang harus dikerjain duluan, mana nih yang bisa nanti, dan mana yang bisa didelegasikan kayak gitu. Nah gitu sih, aku banyak belajar dulu pas ya semester akhir di SEBI gitu ya. Nah, tadi kan kakak ini ya bilang bergabung di FOSEI juga. Nah, Betul. apa ada keterkaitan antara KSI dengan FOSEI? Untuk keterkaitan KSI dengan FOSEI ya itu pastinya ada karena kan ibaratnya kalau FOSEI itu lingkup besarnya dari KSI. Nah KSI itu kan lingkup kecilnya yang ada di tiap-tiap kampus yang terafiliasi dengan FOSEI kayak gitu. Ibarat teko sama gelas gitu ya. Nah teko ini tuh FOSEI-nya gitu ya, untuk menampung airnya. Nah gimana cara airnya itu bisa sampai kita minum, itu pakai gelas kan. Nah gelas-gelas ini tuh KSI-nya kayak gitu, ibaratnya kayak gitu. Karena FOSEI dan KSI itu saling bergantung, saling membutuhkan, saling terkait. Kalau FOSEI itu lebih berfokus kepada menjalin hubungan-hubungan sama relasi stakeholder itu kan. Kayak misalnya KNEKS, MES, BIOJK, dan instansi-instansi pemerintah atau inklusi perbankan syariah kayak gitu. Kalau misalnya KSI itu lebih ke memperkuat SDM-nya nih. SDM ekonomi syariah ya, para ekonom robani di tiap-tiap kampus kayak gitu. Kalau di FOSEI sendiri apa yang kakak dapatkan? Banyak. Banyak banget kalau misalnya di FOSEI ya. Di FOSEI itu banyak banget. Di KSI juga banyak. Ini mau di FOSEI aja atau KSI juga? FOSEI dulu aja. FOSEI dulu aja. Kalau di FOSEI, aku kan FOSEI nasional ya teman-teman. Nah awalnya juga aku nggak expect bakal masuk FOSEI nasional karena rencana aku pengennya FJ FOSEI Jabodetabek, karena kan biar enak juga kan, deket gitu. Kalau mau agenda-agenda, rapat-rapat kan deket ya, cuma sekitar Jabodetabek aja. Tapi qadarullah waktu itu chairman aku, si Yogi, nah itu ya minta aku lah buat daftar di Fosnas kayak gitu. Jadi ya udah aku daftar di Fosnas dan alhamdulillah masuk. Dan di media data lagi gitu. Jadi ngelanjutin yang di KSE gitu ya. Iya. Gitu. Nah, yang aku dapet banyak banget manfaatnya. Yang pertama, relasi. Karena FOSEI itu kan luas banget lingkupnya ya, dari berbagai kampus itu ada gitu di FOSEI. Apalagi nasional. Itu kan kalau FOSEI regional itu kan hanya regional aja ya. Hanya beberapa gitu. Tapi kalau nasional itu kan udah mencakup semua. Nah itu aku banyak banget relasi-relasi baru, teman-teman baru dari berbagai kampus yang emang cara berorganisasinya tuh berbeda-beda gitu, dan itu jadi ajang sharing juga buat kita. Dan ketika aku
ketika aku berorganisasi eksternal, itu kan eksternal ya, di luar, aku tuh jadi terbuka gitu mindset aku terbuka, wawasan aku jadi luas gitu. Aku jadi ngerasa, oh ternyata di luar, organisasi luar tuh keren banget loh. Dan ternyata yang di kampusku tuh belum ada apa-apanya loh. Aku tuh ngerasa kayak gitu, dan ternyata aku tuh maksudnya di kampus tuh wow gitu. Ternyata di luar tuh masih biasa aja gitu, karena di luar tuh lebih wow lagi gitu. Makanya kenapa kita kan jangan hanya berdiam diri gitu ya di zona nyaman, tapi kita harus memperluas zona nyaman kita kayak gitu, biar kita tuh bisa banyak belajar, bisa banyak tahu juga kayak gitu. Dan itu yang paling pertama, relasi itu alhamdulillah penting banget, dan sampai sekarang berimpact juga ke bisnis aku dari relasi-relasi itu. Aku masuk MES juga itu kan karena dari kenalan dari Fosai juga. Nah kayak gitu. Terus apalagi ya, terkait keilmuan sih, keilmuan ekonomi Islam itu pastinya ya, dan berdampak juga buat pekerjaan aku yang sekarang kayak gitu. Karena ini secara umum ya, organisasi manapun gitu ya, bukan hanya KSI-ISEF gitu. Nah ketika kita berorganisasi itu akan memberikan impact yang luar biasa gitu di dunia kita, dunia kerja kita, maupun di kehidupan kita sehari-hari gitu, karena itu penting banget. Apalagi sekarang aku kan pekerjaannya di lembaga ya kan, di instansi bank kan, dan alhamdulillah ketika aku pernah di KSI-ISEF, aku pernah di Fosai, aku jadi sudah terbiasa gitu dengan istilah-istilah ekonomi Islam, dengan akad-akad ekonomi Islam, dengan produk-produk di perbankan syariah, karena udah pernah kita bahas kan di forum-forum FGD di KSI-ISEF atau di forum-forum FGD di Fosai Nasional gitu. Jadi aku ngerasa aku udah tahu duluan nih ilmunya gitu, jadi aku udah belajar nih, jadi udah mulai terbiasa, jadi tinggal nambah lagi nih belajarnya gitu, tinggal dipraktekin juga di tempat kerja tuh kayak gimana, kayak gitu ya aku dapetin. Kurang lebih kalau misalnya ISEF juga sama kayak gitu. Tapi pernah ada kayak di posisi capek gitu Kak, kayak mau berhenti aja gitu, apalagi kalau misalnya ngelihat teman-teman yang gak sesibuk kita gitu, apa ada kayak pikiran buat berhenti aja atau gimana gitu? Apa ya, sempet tapi di Fosai waktu itu. Kalau di KSI-ISEF alhamdulillah nyaman aja. Tapi pernah sih di awal-awal, karena kan emang mulai awal itu berat ya, penyesuaian. Tapi akhirnya kayak dikuatin lagi sama cutting yang di KSI-ISEF-nya, bisa Pit gitu, jangan apa ya, jangan keluar. Biasanya pas mau lanjut periode tuh, lanjut ya Pit ya, kayak gitu. Terus iya insyaallah. Nah sempat ada titik kayak capek, lelah, pengen berhenti aja gitu. Tapi ketika itu, waktu itu yang di Fosai pas aku mau skripsian, pas mau skripsian, itu kan cukup berat ya, dan dengan amanah yang banyak juga. Aku sampaikan ke Presnasnya waktu itu, Pres, maaf kayaknya nggak bisa lanjut di Fosai karena mau fokus skripsian kayak gitu. Terus udah tuh kan, kita ya tawar-menawar lah. Terus sampai akhirnya Presnasnya bilang, udah nggak apa-apa, lu fokus dulu aja skripsian lu gitu, gue bebasin dari tugas-tugas dan amanah, sampai nanti lu boleh aktif di Fosai setelah skripsi lu selesai aja, nggak apa-apa kayak gitu. Sampai akhirnya kayak gitu. Terus aku iyain kan, akhirnya aku istiqoroh juga, nanya-nanya juga, dan aku juga kayak evaluasi lagi nih, tujuan aku tuh apa sih di Fosai, urgent atau enggak, apa sih motivasi aku, inget-inget lagi awalnya gimana. Sampai akhirnya ya udah bismillah, bisa lanjut gitu, bismillah yuk lanjut bisa gitu. Ya udah akhirnya lanjut di Fosai kayak gitu. Tapi skripsi lancar? Alhamdulillah lancar, dan ternyata ya aku nggak tadi kan si Presnas tuh bilang ya nggak apa-apa gitu, aku bebasin dari tugas-tugas. Ternyata pas aku udah masuk, aku nggak bisa yang kayak gitu orangnya. Akunya yang nggak bisa. Kalau Presnasnya nggak apa-apa kan, udah ngebolehin, tapi akunya nggak bisa gitu. Akunya tetap menjalani tugas-tugas di Fosai, tetap juga skripsian, dan alhamdulillah keduanya lancar. Ternyata itu kayak cuman kekhawatiran aku aja gitu kan. Karena kan perempuan tuh gitu ya, kayak overthinking duluan kan, belum dijalanin tapi kayak udah menjustifikasi bahwa nggak akan ada waktu, nggak bisa pokoknya gitu. Tapi ternyata ketika kita udah jalanin dan bismillah, insya Allah bisa, ternyata bisa gitu. Dan ternyata itu cuma ketakutan kitanya aja kayak gitu. Oke, terus abis itu
Apa sih Kak? Kan kita di kuliah nih kan, masih di lingkup biasa aja. Kalau Iya. untuk di dunia kerja ini, apakah yang berbeda banget gitu? Kalau dengar dari orang gitu kan katanya dunia kerja kejam kayak gitu-gitu. Menurut Kak gimana? Oke, kalau menurut aku ya, dunia kerja itu dunia profesional. Jadi eh pernah ada satu, bukan dosen sih, jadi aku pernah magang di suatu lembaga sosial itu, dan ada bapak di sanalah itu ngasih aku wejangan gitu, dunia kerja itu dunia kemandirian, katanya gitu. Kalau misalnya sekarang pas kuliah kamu ngerasa kamu udah mandiri, itu sebenarnya belum gitu. Kamu baru bakal bisa ngerasain bener-bener mandiri itu ketika di dunia kerja. Kayak welcome to new season lah, intinya kayak gitu ya. Kayak bener-bener itu diuji semuanya gitu. Dan apa ya, ya emang bener gitu. Dan yang aku rasain juga, dulu aku selama kuliah sama gitu ya, banyak kegiatan, banyak agenda, banyak aktivitas, banyak amanah, banyak tugas-tugas, tapi aku ngerasanya ya happy aja gitu, enjoy, nggak capek banget gitu. Capek tapi kayak udah gitu kan selama kuliah. Tapi ketika kerja itu berbeda teman-teman, itu berbeda gitu. Banyak tugas, banyak amanah, banyak kegiatan, dan itu pressure-nya lebih lagi gitu. Pressure-nya lebih karena kita punya tanggung jawab terhadap apa yang kita kerjakan kayak gitu. Jadi dan kalau di kuliah kan masih banyak teman-teman juga kan yang buat main dan sebagainya macem gitu kan, refreshing, healing gitu. Tapi kalau di kerja ya memang masing-masing itu udah punya tanggung jawabnya masing-masing kayak gitu. Jadi ya udah, paling kalau misalnya kita mau sharing ya sekedarnya aja kayak gitu. Tapi penting sih untuk punya temen ya, support system itu penting banget. Kalau apa ya, manfaat tersendiri dari KCI Safe yang kakak dapetin itu apa? Manfaat tersendiri dari KCI Safe, yang pertama, melalui KCI Safe aku jadi bisa sampai titik ini gitu. Kalau misalnya aku nggak masuk KCI Safe, aku nggak mungkin bisa kerja di bank sekarang. Aku nggak mungkin bisa kerja di mes waktu itu, karena kan akhirnya nggak masuk KCI juga kayak gitu kan. Iya, itu tadi gitu. Jadi berkat masuk KCI Safe, ya aku bisa jadi diri aku yang sekarang ini kayak gitu. Aku nggak kebayang kalau misalnya dulu aku milihnya BEM, karena dulu emang aku apa ya, rada ada dua pilihan. Waktu itu tuh ada dua pilihan dan aku ditarik sana sini. Jadi tuh waktu itu aku kan anak satelit juga, dan aku anak EDT juga. Jadi waktu itu kayak ya ada perdebatan lah di antara IBEM dan ISEF. Jadi dan akhirnya setelah sholat istiqoroh aku akhirnya tetap mantap gitu ya untuk milih KCI Safe, karena tadi KCI Safe itu masuk dalam roadmap aku, roadmap mimpi aku, dan ternyata ya alhamdulillah Ya, jalannya di KCI Safe. Iya. KCI Safe. Betul. Kayaknya seneng banget ini ya kak, organisasi dari dulu. Sampai sekarang katanya ada organisasi lain gitu. Ada. Aku juga lanjut di Kavosei juga. Tapi yang tahun sebelumnya, ini kan baru pergantian juga kan. Kalau yang tahun ini aku nggak ambil karena aku takut takut nggak bisa amanah gitu ya. Tapi yang tahun sebelumnya itu aku masuk, aku di bagian, jadi Kavosei itu kan buat alumni ya, alumni Fosei, Korps alumni Fosei gitu. Nah, aku di bagian ngurus badan otonomnya. Jadi Kavosei itu punya badan otonom, salah satunya ada Taufin Care. Nah, aku di bagian itu gitu. Sama di bagian desain juga. Gitu. Iya, tetap. Pokoknya kalau aku orangnya setiap ada peluang baik dan aku bisa berkontribusi di situ, memberikan nilai-nilai yang positif, aku akan ambil kayak gitu. Iya. Mungkin ini ya terakhir kali ya kak, karena waktunya juga udah mau habis. Iya, boleh. Ada nggak kak closing statement yang kakak ingin sampaikan ke kita ataupun ke Nonton. ya Buat penonton, pokoknya buat siapapun ya yang nonton, buat kalian juga, buat aku juga mungkin ya, reminder juga buat kita semua. Jadi jangan pernah lelah dalam berorganisasi, karena berorganisasi itu penting banget dan manfaatnya banyak banget. Mungkin sekarang yang dirasakan sama kita semua saat kita menjalani ya organisasi tersebut gitu ya,
agenda-agendanya, amanah-amanahnya, proker-prokernya dan lain sebagainya, mungkin itu akan membebankan kalian atau akan menyita waktu kalian gitu ya. Tapi percayalah gitu, suatu saat nanti itu akan ada buah yang dipetik gitu, ada buah manis yang kalian petik dari apa-apa yang kalian lakukan sekarang di organisasi gitu, karena itu hasilnya nggak akan kalian langsung rasakan saat itu juga gitu, tapi nanti gitu. Jadi bersabarlah dan jangan sampai nggak organisasi pokoknya gitu. Dan kalau kalian mau organisasi, pokoknya pilihnya kasih itu. Jadi organisasi itu tergantung sama passion kita apa. Jadi perlu banget, penting banget ketahui minat kita apa, terus tujuan kita tuh apa, lifestyle kita tuh apa. Jadi setelah kita tahu diri kita tahu passion kita, minat kita apa, lifestyle kita apa, mimpi kita apa, kita baru bisa nentuin organisasi apa yang mau kita ikutin yang untuk mendukung mimpi kita tadi itu. Dan organisasi yang dapat mendukung mimpi aku adalah KCI. Masya Allah. Alhamdulillah banget ya Kak. Padahal kita masih banyak banget nih yang pengen dibicarain. Mungkin di belakang layar Kak ya. Boleh banget. Nanti sambil kita makan siang. Ya, terima kasih Kak buat materi-materinya. Semoga bermanfaat untuk kita tersendiri. Terus juga buat penonton. Dan Kakak juga bisa semakin sukses, semakin lancar segala-galanya gitu. Amin. Ya Allah. Mohon maaf juga Kak. Pasti banyak kekurangan yang kita siapkan gitu. Gak apa-apa. Karena masih pemula juga. Gak apa-apa banget, dan keren. Oke. Ya, mungkin cukup sekian dari kita ya Kak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.